untuk mendapatkan surga tidak akan pernah mudah dilalui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang kita incar adalah surga Firdaus. Menjadi pewaris surga Firdaus tentu siap mengorbankan apapun yang dia miliki, apapun yang dia mampu, agar dia layak mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam surga Firdaus. Salah satu pengorbanan yang harus ditujukan, diberikan, dibayar oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ciri yang ketiga dari pewaris surga Firdaus yang disebutkan pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan hamba-hamba yang berpaling dari al-lahwu. Lahwun kalau diterjemahkan secara tekstual itu artinya hal-hal yang sia-sia, melalaikan. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-lahwu huwal batil. Lahwun itu semua bentuk kebatilan, yastamilu ala syirki. Contoh kebatilan adalah kesyirikan. Wal ma'asi, contoh kebatilan yang kedua, semua bentuk maksiat. Wal zina, contoh kebatilan yang lain adalah musik. Ya. Yang menyatakan bahwasanya lahwun dalam ayat ini ditafsirkan dengan musik, sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita menggunakan tafsir tersebut, maka terjemahannya dan orang-orang yang berpaling dari musik. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala, salah satu tokoh tabi'in dari riwayat Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Artinya segala bentuk kebatilan dijauhi oleh para pewaris surga Firdaus. Mereka anti kesyirikan, mereka anti kemaksiatan, mereka bukan hamba yang suka dan menikmati musik.
Disebabkan ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum, 3 contoh kebatilan yang disampaikan oleh para ulama, syirik, maksiat, dan musik, ini yang menjadikan seorang hamba terlalaikan dari kebaikan dan ketaatan. Sehingga ciri pewaris surga Firdaus adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpaling dari hal itu semua. Secara teori gampang, secara penjelasan kaidah mudah, tapi prakteknya butuh pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi para pewaris surga Firdaus yang jujur untuk mendapatkan kelayakan menjadi penduduk surga, harga tersebut tetap akan dibayar. Dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan kemaksiatan. Di antara yang harus dia tinggalkan lebih spesifik lagi, musik dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Meskipun hatinya meronta-ronta lantaran sangat menyukai, kalau dari kecil sudah diperkenalkan hukum haramnya musik, mungkin tidak ada tantangan untuk mewujudkan sifat yang ketiga. Tetapi bagi mereka yang baru mengetahui hukumnya, dalam keadaan lingkungannya, keluarganya sudah terlanjur membentuk musik bagian dari darah dagingnya, bagian dari kehidupannya, inilah tantangan berat. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hamba-hamba yang memang menginginkan untuk menjadi pewaris surga Firdaus, menahan hawa nafsunya, menundukkan keinginannya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang melaksanakan zakat. Kita harus cermat dengan lafaz ayat. Biasanya kalau bab masalah zakat, lafaz yang digunakan dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadis, bayar zakat menggunakan kata ata, yukti, ita, wa yuktuna zakah, atau ita'uz zakah, ya kan? Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan lafaz tersebut, tetapi Allah menggunakan bahasa walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ada yang berbeda, dan kaidah dalam bahasa Arab, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Kalau ada perbedaan bentuk, pasti ada perbedaan makna. Biasanya pakai lafaz ita'uz zakah. Tiba-tiba ketika menjelaskan sifat pewaris surga Firdaus, tidak menggunakan kalimat tersebut, tapi menggunakan kata fa'ilun. Maka ada maksud lain dalam ayat ini.
Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini zakatun nufus wa zakatul amwal. Dua pengertian. Yang pertama, makna yang kita fahami identik dengan kata zakat. Zakat harta dan hamba-hamba yang membayar zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Arti yang kedua, zakatun nufus, zakat jiwa. Maksudnya membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Zakatun nufus itu artinya membersihkan jiwa. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan hamba-hamba yang senantiasa membersihkan jiwa-jiwa mereka dari dosa. Sehingga dengan makna ini, ciri yang melekat pada pewaris surga Firdaus, mereka ahlul istighfar, hamba yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan di hadapan para sahabat saat beliau keluar dari rumah beliau alaihi salatu wassalam, sebelum masuk ke masjid, melihat ada beberapa kerumunan sahabat menunggu datangnya waktu sholat, Rasul mengatakan, istaghfiru rabbakum, wahai para sahabat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Fa inni astaghfirullah fil yaum akthar min mi'ati marrah. Aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Padahal seorang Nabi, jaminan untuk masuk surga jelas, tidak bakal dicabut. Dosa sudah diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Minta ampun kepada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Lah kita selama rentang pagi sejak kita bangun tidur, hitungannya sejak bangun tidur, ya, tidur malam loh ya, bukan tidur dalam taklim. Tidur dalam taklim barusan berarti. Ya, tidur malam, sampai sekarang berapa jam kita sudah beraktivitas? Selama rentang tersebut berapa kali ucapan istighfar keluar dari lisan kita? Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwasanya diri kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu untuk membersihkan, mensucikan dari noda-noda dosa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang keluar adalah ucapan istighfar kepada Allah, meminta ampunan, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar dia hamba yang lemah, mudah jatuh dalam kesalahan, mudah terbawa dengan perbuatan dosa. Para pewaris surga Firdaus tahu betul kadar diri mereka. Tidak ada pewaris surga Firdaus yang steril dari dosa. Itu tidak ada. Mesti ada yang jatuh dalam dosa. Tetapi mereka pewaris surga Firdaus lizzakati fa'ilun,
terus membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dari dosa. Salah satu caranya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita jarang istighfar, baru istighfar kalau masuk bulan Ramadan, segera perbaiki diri, tingkatkan kualitas kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri pewaris surga Firdaus menunaikan zakat, mensucikan diri dari dosa, yang itu diwujudkan dengan istighfar. Ciri yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kehormatan diri mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri dan budak-budak perempuan milik mereka, karena yang demikian mereka tidak dicela secara syariat. Ciri yang kelima, pewaris surga Firdaus menjaga kehormatan diri, tidak melampiaskan nafsunya dalam perkara haram. Ya, ciri yang kelima, pewaris surga Firdaus adalah hamba-hamba yang menjaga kehormatan dirinya, tidak melampiaskan nafsunya dalam perkara haram. Minaz zina, berupa zina. Waris surga Firdaus itu tidak suka dengan zina dan segala hal yang mengarah kepada zina. Apa yang mengarah kepada zina? Ikhtilaf, campur baur laki perempuan yang bukan mahram. Yang bisa mengarah kepada zina, pacaran. Ya, ini untuk para pemuda semuanya. Karena semua yang hadir di masjid ini adalah para pemuda. Ada pemuda stok baru, ada pemuda stok lama. Semuanya pemuda, ya kan? Ciri pewaris surga Firdaus menjaga kehormatan diri, tidak melampiaskan nafsunya dalam perkara haram. Di antara yang dilarang zina dan segala wasilah yang mengarah kepada zina. Salah satunya ikhtilat, kemudian pacaran, kemudian mengumbar pandangan mata. Ya. Pewaris surga Firdaus menjaga kehormatan dirinya. Termasuk yang dilarang liwat. Ya. Tindakan liwat, perbuatan kaum Nabiullah Lut. Jeruk makan jeruk, tidak boleh. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu sudah bukan lagi menjatuhkan kehormatan, tetapi sudah pada tingkat penyelewengan orientasi seksual. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam bahasa kedokteran ini ada kelainan jiwa, ya, penyakit. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, yang mengarah ke arah sana
para pewaris surga Firdaus menutup diri mereka, menjaga diri mereka jangan sampai ke arah sana. Termasuk yang dilarang ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dan ini pendapat disampaikan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-istimna. Ya, melakukan istimna. Haram hukumnya. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Ya. Yang nggak tahu terjemahannya nanti googling. Banyak anak kecil. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Segala hal yang itu melampiaskan hawa nafsu pada pintu-pintu keharaman, para pewaris surga Firdaus menjauhkan diri mereka dari pintu-pintu tersebut. Ini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum babun wasi'. Ya, pembahasannya sangat luas. Tetapi gambaran besarnya segala pintu memuaskan hawa nafsu yang diharamkan dalam Islam tidak boleh dilanggar. Dalam Islam hanya ada satu pintu untuk melampiaskan kebutuhan biologis manusia dengan pernikahan yang syar'i. Tidak ada yang lain. Sanibidina azani Allahu wa iyyahu. Sifat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka hamba-hamba yang menjaga amanah dan perjanjian di antara mereka. Ciri yang keenam dari pewaris surga Firdaus yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8 dalam surat Al-Mu'minun, menjaga amanah. Amanah yang dimaksud diterangkan oleh para ulama ahli tafsir mencakup amanah dari Allah. Amanah dari Allah menjalankan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah menjalankan Al-Qur'an sebagai kitab suci dengan sungguh-sungguh. Ya, menjalankan isi Al-Qur'an sebagai kitab suci kaum muslimin dengan sungguh-sungguh, enggak main-main. Tidak asal-asalan, tidak kemudian diotak-atik, disesuaikan, dikondisikan dengan hawa nafsu, tapi dijalankan sesuai perintah Allah, sejalan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini amanah pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah antar hamba. Minal uhudi, dari janji-janji.
Itu amanah. Seorang suami berjanji kepada istrinya, saya akan membahagiakanmu dengan apa yang saya mampu. Tapi diminta uang belanja seret, padahal mampu. Ya, itu amanah. Di depan penghulu dia menjabat tangan, khanifidina azani Allah wa iyyakum, calon mertuanya dengan penuh keyakinan. Setelah akdun nikah dibacakan, dia jawab dengan ucapan qabiltu nikahaha bil mahril madhkur halan. Kemudian seluruh jamaah dan undangan mengatakan sah. Kan gitu ya. Itu amanah. Kok kemudian dia menodai amanah tersebut dengan adanya perselingkuhan, dengan adanya tidak memenuhi hak istrinya, padahal dia mampu untuk memberikan hak tersebut. Itu bukan ciri penduduk surga Firdaus. Waspada. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Amanah dalam bentuk tugas wal uqud, akad, berbagai perjanjian akad. Akad nikah, akad jual beli, pinjam meminjam, akad sewa menyewa, ya, dan kerjasama lainnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk amanah di dalam menjalankan tugas-tugas dakwah yang dia mampu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ditunjuk sebagai pengajar, amanah dalam menunaikan tugasnya sebagai pengajar. Sebagai santri sudah menyetujui ketentuan kalau resmi masuk di pondok ini harus mengikuti peraturan yang diberlakukan. Maka santri tadi amanah dalam menjalankan. Diberi tugas untuk jaga toko misalkan, amanah. Mentang-mentang penjaga toko setiap kali pulang 2 kotak susu Denko diambil. Ya, CCTV dimatikan, ambil 2 kotak Denko, pulang, besok baru dinyalakan. Misalnya harus amanah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Para pewaris surga Firdaus betul-betul menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Dan memang dalam menjalankan amanah banyak godaannya, banyak tantangannya, banyak cobaannya. Mengingat hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Maka ujian, tantangan, cobaan itu akan selalu menyertai, menghadang, mengintai siapa saja yang berusaha menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Para pewaris surga Firdaus, hamba-hamba yang betul-betul serius dalam menjalankan tugas amanah tersebut. Yang ketujuh, sudah masuk adzan? Adzan dulu atau bagaimana? Lanjut. Baik. Yang ketujuh, ini yang terakhir. Sifat yang ketujuh, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Walladzina hum
ala salawatihim yuhafidun. Hamba-hamba yang menjaga salat mereka. Dibuka dengan salat, ditutup dengan salat. Ketika Allah menyebut di ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang menyempurnakan iman mereka. Bukti kesempurnaan iman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya. Kemudian masuk pada sifat berikutnya, ciri selanjutnya, sampai pada sifat yang ketujuh, ditutup lagi dengan salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Pembukaannya khusyuk dalam salat, penutupnya menjaga semua salatnya. Ciri penduduk surga Firdaus, pewaris surga Firdaus, menjaga salat. Kalau ada yang bermimpi menjadi pewaris surga Firdaus tapi nggak pernah salat, dia benar, karena memang sedang bermimpi. Yang tadi diawali, kalau ada yang mimpi, dia betul, karena dia memang sejatinya bermimpi dan tidak akan terwujud mimpinya. Mau jadi penduduk surga Firdaus, males salatnya, tidak dijaga salatnya, asal-asalan salatnya, tidak khusyuk dalam salat, bahkan tidak paham hukum salat. Dia diberi kesempatan belajar, tidak dimanfaatkan. Diberi kemampuan untuk memahami supaya menambah wawasannya tentang hukum-hukum salat, tidak digunakan. Terus berharap, berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Ini namanya angan-angan kosong. Semua nama yang ditetapkan sebagai penduduk surga saat hidup mereka adalah hamba-hamba yang betul-betul menjaga sholat mereka. Khusyuknya dijaga, waktunya dijaga, hukum-hukumnya dijaga, aturan-aturannya juga dijaga. Berusaha sekuat tenaga menjadikan sholat bagian dari hidup mereka. Setiap kali datang waktu sholat, mereka bergembira karena akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah susah, bukan malah menganggap sholat sebagai beban, bukan malah menganggap sholat sebagai gerakan-gerakan yang tidak berguna dalam hidupnya. Wal'iyadu billah. 7 ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba mendapatkan hadiah besar. Pada ayat yang ke-10 Allah mengatakan, ulaika humul warithun, hanya mereka. Ini terjemahannya yang betul. Hanya mereka yang menjadi para pewaris. Dari mana kok diterjemahkan hanya mereka?
Hanifidina azani Allah wa iyyakum, karena di sini susunannya ulaika humul warithun, ada dhamir fasal di situ. Ulaika hum, nah ada hum di sini. Itu dhamir fasal, fungsinya untuk mengkhususkan khabar milik mubtada'nya saja. Istilah-istilah ini adalah istilah dalam bahasa Arab. Santri yang memahami, pahami dengan baik, yang belum sampai pada pelajaran ini dinikmati. Ya kurang lebih mirip lah kayak istilah-istilah bahasa Inggris yang tadi disampaikan dan kita tidak paham, butuh terjemahan kan gitu ya. Nah, kata hum ulaika humul warithun, hum di sini itu namanya dhamir fasal, fungsinya untuk mengkhususkan khabar hanya milik mubtada. Mubtadanya ulaika, mereka yang punya 7 sifat, yang menjadi warithun, para pewaris, gak ada yang lain. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Pewaris surga Firdaus, kekal di dalamnya. Kalau mau menjadi pewaris surga Firdaus, 7 sifat disempurnakan dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menyempurnakan 7 sifat yang ada pada 10 ayat dalam pembukaan surat Al-Mu'minun, dan kita memohon dengan segenap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai hamba-hamba yang layak menjadi pewaris surga Firdaus. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fi